kasih masih bersama kami di The Teguh Golden Ways. Hari ini kita bicara mengenai gajiku bukan aku, Pak Mario. Yes. Satu hal yang menarik, fenomena yang berada di lingkungan kita adalah saya sering sekali mendengar orang yang merasa takut terhadap dua hal, Pak. Yang pertama adalah perubahan, yang kedua adalah ketidakpastian. Cantik Bagaimana sekali. komentar Bapak? Silakan. Oke, yang pertama perubahan. Yang kedua, ketidakpastian. Saya mau langsung jawab ini dulu ya. Dengarkan ini, kalimatnya sederhana. Sahabat Indonesia yang super. Kalau semuanya tidak pasti, maka apapun mungkin. Kalau semuanya tidak pasti, maka apapun mungkin. Karena tidak pasti saya bisa berhasil jadi jenderal, maka mungkin saya jadi konglomerat. Coba. Kenapa kita menggunakan ketidakpastian untuk menakut-nakuti diri? Tidak liberate, tidak membebaskan kita. Setiap batasan punya pembebasan. Kedua, perubahan. Dengarkan ini, bagi Anda yang takut berubah, saya setuju. Karena memang tidak ada jaminan bahwa perubahan akan membawa perbaikan. Betul? Good. Tetapi apakah ada perbaikan yang bisa dicapai tanpa perubahan? You have no choice. Berubah. Tidak ada orang sama lamanya berhak dihargai baru. Hanya orang yang memperbarui diri yang berhak bagi kehidupan yang kualitasnya baru. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Silakan, mohon angkat tangan supaya saya bisa lihat. Ibu, silakan Ibu. Terima kasih, salam super Pak Mario. Salam super, Mas Ibu. Uli. Salam super, Ibu. Saya Siti Rohana dari Pondok Kopi. Yes, Ibu Rohana. Pertanyaan saya, bagaimana agar saya bisa berdamai atau menerima keputusan anak saya? Dia itu bekerja di bank swasta ternama, tapi dia memilih berhenti untuk berwira swasta dari nol. Terima kasih Bapak. Ibu, saya mohon Ibu tetap berdiri, mikrofonnya dipegang. Iya. Kebetulan pertanyaan Ibu seperti cerita hidup saya. Saya dulu menjabat di sebuah bank, pangkat saya lumayan, lalu saya mengundurkan diri untuk menjadi konsultan, pembicara publik, dan sampai menjadi saya sekarang. Kalau Ibu adalah ibunda saya, apakah dulu Ibu menasihatkan saya untuk tetap menjabat di bank itu atau memilih berhenti seperti sekarang saya? Kalau memang apa ya Pak, saya dari orang dari kampung, jadi Ime itu kalau kerja di bank itu kan kayaknya status sosialnya tinggi, jadi piyayi gitu. Saya sendiri juga bingung, tapi gimana ya? Kalau saya anak Ibu, apa nasihat Ibu? Kalau Bapak anak saya ada tahu seperti sekarang ini, saya akan setuju. Terima kasih. Jadi tugas Ibu membantu anak Ibu berhasil dalam pilihan apapun. Ibu tidak boleh pilihkan hidupnya. Dia hidup dalam kehidupannya sendiri. Bantulah dia mencapai keberhasilan maksimal di dalam pilihannya. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Kita berikan kesempatan kembali kepada audiens untuk bertanya. Bapak, silakan Pak. Selamat malam Pak Mario. Salam super. Salam super. Pertanyaan saya sederhana saja Pak Mario. Seberapa pantas seseorang itu untuk dibayar? Apakah ada labelnya? Terima kasih. Yes. Terima kasih Pak. Sahabat Indonesia yang super, tanpa Anda sadari, sebetulnya ada tulisan harga itu di wajah kita. Dan para HR manager itu ahli untuk membaca. Itu sebabnya kalau ada orang tanya, Anda ingin digaji berapa? 140 juta. Itu manajernya tanya, itu berapa? 14 tahun? Gitu kan? Karena selalu ada indikasi orang itu pantas dibayar berapa. Coba ya, perhatikan ini. Orang yang kalau bicara mengangguk. Jadi iya Pak, iya.
dengan yang bicaranya tenang kepalanya. Lebih tinggi mana bayarannya? Yang tenang. Karena orang yang bicara sambil mengangguk adalah orang yang takut ditolak. Perhatikan orang yang bicaranya sambil mengangguk, itu mengajak orang lain setuju. Berarti dia tidak punya keyakinan bahwa yang dikatakannya benar. Dan orang belajar untuk menilai dia tidak mahal. Atau kalau ditanya, berapa gajinya? Ya terserah, begitu. Itu rendah daripada minta mahal, dia bilang kemahalan. Saya mengerti standar saya tinggi, tetapi ibu belum punya pengalaman mengenai saya. Saya serahkan kepada ibu untuk menilai seberapa pantasnya saya. Itu tidak berani, rendah-rendah. Shooting high, perhatikan ya, orang yang menuntut yang terbaik, dapat yang terbaik. Orang yang maunya terima apa adanya, dapat apa adanya. So, pantaskan diri, berpakaianlah yang baik, berbahasalah yang pantas, menulis surat. Kalau saya mengatakan kepada yang terhormat itu lebih baik, tapi kalau di situ ada wak itu, cekak apa itu, seperti di Facebook, ya orang tidak hargai kita mahal. Oke? So, itu dulu. Terima kasih. Super sekali Pak Mario. Baik, kita berikan kesempatan pada penanya lagi. Silahkan. Ibu, silahkan Ibu. Terima kasih. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Nama saya Sarah dari Bandung. Iya sih Bu Sarah. Saya punya pertanyaan. Sampai tahapan mana kita perlu mendengarkan komentar-komentar orang yang ada di sekitar kita, terutama komentar-komentar negatif dari mereka tentang pekerjaan kita saat ini? Terima kasih. Super. Kita itu punya telinga untuk apa? Mendengarkan. Jadi orang semua bicara, oh nggak mungkin, susah ini. Dengarkan. Dengarkan. Dia nggak mungkin, itu wetonmu salah, gitu. Dengarkan. Semua orang yang berhasil adalah orang-orang yang pandai mengabaikan, yang tidak berpihak kepada keberhasilannya. Abaikan. Dengarkan nasihat baik. Belajarlah untuk mengabaikan yang tidak berpihak kepada keberhasilan Anda. Dengarkan nasihat orang-orang yang matanya lebar waktu bertemu Anda lalu bilang, itu bagus sekali, itu super. Abaikan orang bilang, simpel, apaan sih itu, anak saya aja bisa begitu. Itu abaikan. Taruh dia di kutub utara sana, betul? Dengarkan nasihat baik, karena orang yang mendengarkan nasihat baik membangun kebaikan pikiran dan perasaannya dan mempengaruhi kebaikan tindakannya. Itu. Super sekali Pak Mario. Penanya lagi, silahkan. Yang kelihatan berjiwa muda, silahkan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Udi. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam, Salam Pak. super. Salam Nama super. saya Husen dari Jakarta. Yes Pak Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita memantaskan diri kita agar lebih dihargai jauh di atas gaji kita? Terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih Pak. Rajin mana Anda Pak? Waktu Anda dibayar kecil dan dibayar besar. Lebih rajin yang mana? Yang besar, Pak. Dibayar, waktu dibayar besar, rajin sekali. Waktu dibayar kurang, Anda bermalas-malas, gitu? Menunda pekerjaan, nanti saja. Orang yang menyesuaikan perilakunya dengan gaji yang kecil, menjadi pantas di gaji kecil. Nah, berarti kalau Anda digaji kecil dan digaji besar, di mana Anda bekerja lebih keras? Betul, betul. Orang yang digaji kecil harus bekerja paling keras karena dia paling butuh naik. Dan semua orang yang digaji besar itu mulainya dari digaji kecil. Dan dengarkan ini, yang paling berhasil di antara orang yang digaji adalah yang tidak perlu gajian lagi. Karena dia memiliki usahanya. Itu. Super sekali Bang Mario, terima kasih. Truly inspirational. Kita break dulu sejenak Pak. Silakan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways.